Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Reni. Ya, kalau ketemu sama Bu Reni, kita belajar matematika. Oke, Bu Reni mau melanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk hari ini, Bu Reni mau melanjutkan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Bu Reni mau mengulang sebentar. Anak-anak masih ingat nggak bilangan bulat itu ada apa saja? Ya, betul. Ada bilangan bulat positif yang nanti bilangannya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian 0, kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita belajar perkalian bilangan bulat. Sebenarnya di video sebelumnya sudah sedikit Bu Reni bahas tentang perkalian dan pembagian. Cuma sekarang mau Bu Guru ulangi ya. Perkalian. Yang pertama, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. Contohnya 7 dikali 4 sama dengan 28. Ya, 7 dikali 4 sama dengan 28. Positif 7 dikali positif 4 hasilnya positif 28. Mengapa positif? Karena positif dikali positif hasilnya positif. Nah, apabila bilangan negatif dengan negatif kita kalikan, maka hasilnya positif juga. Contohnya, misalnya negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan, tinggal dikalikan saja, 5 kali 3 berapa? 15. Dan hasilnya positif. Di sini semakin meyakinkan kita jika perkalian dengan tanda yang sama, hasilnya selalu positif. Oke, jelas ya? Nah, sekarang tadi positif-positif sudah, negatif-negatif sudah. Sekarang kita kalau tandanya berbeda, misalnya positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Contohnya, misalnya 8 dikali negatif 4. 8 dikali 4 berapa? 32, hasilnya negatif. Kemudian, kalau tandanya berbeda lagi, negatif dengan dengan positif, maka hasilnya negatif juga. Contohnya, misalnya negatif 9 dikali 5 sama dengan 9 kali 5 berapa? 45. Hasilnya karena negatif dengan positif, hasilnya negatif. Sudah jelas? Di sini semakin meyakinkan kita jika perkalian dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya selalu negatif. Di sini positif, di sini negatif. Gimana untuk perkalian? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita langsung ke pembagian. Sekarang kita membahas tentang pembagian. Untuk pembagian sebenarnya sama dengan perkalian. Positif dengan positif, hasilnya positif. Negatif dengan negatif, hasilnya juga positif. Positif dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Bu Guru beri contoh ya. Untuk yang positif dengan positif, misalnya Bu Reni punya bilangan 30 dibagi 5 sama dengan 30 dibagi 5 berapa? Iya, 6. Positif 30 dibagi positif 5 hasilnya positif 6. Kemudian untuk negatif dengan negatif, misal contohnya ya, negatif 48 dibagi negatif 6
sama dengan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Tinggal 48 bagi 6 aja berapa? Iya, 8. Kemudian untuk positif dengan negatif hasilnya negatif. Maka contohnya bagaimana? 49 dibagi negatif 7 sama dengan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Maka hasilnya negatif 7. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang keempat, negatif 54 dibagi 9. Seperti yang di atas, negatif dengan positif hasilnya negatif. Maka ini hasilnya negatif. 54 dibagi 9 berapa? 6. Oh, berarti hasilnya negatif 6. Nah, gimana? Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah, nanti tolong diulangi lagi ya. Kemudian kalian mencari contoh sendiri biar kalian lebih jelas lagi. Setelah ini, Bu Reni akan coba dengan soal yang satu soal nanti terdiri dari beberapa operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian terdapat dalam satu soal. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita bahas lagi. Contoh soal. Di sini Bu Reni punya soal di mana satu soal ada pembagian, ada juga perkalian. Bagaimana cara mengerjakannya? Itu kaidahnya sama seperti yang dulu Bu Reni jelaskan pada bilangan cacah. Untuk perkalian dan pembagian itu adalah setara. Jadi kalian bisa mengerjakan urut dari paling kiri atau paling depan kecuali ada tanda kurung. Artinya yang dalam tanda kurung harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini kan tidak ada tanda kurung, ada tanda kurungnya. Cuma di sini tanda kurungnya bukan tanda kurung di dalam operasi hitung tapi di dalam bilangan, di mana di situ untuk menandai bahwa bilangan tersebut adalah negatif. Untuk pertolongan kalian biar kalian bisa lebih jeli bahwa oh itu negatif, menandakan kalau yang ada di dalam kurung itu adalah bilangan bulat negatif. Oke. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian. Maka kita kerjakan dari yang paling depan. Yang paling depan berapa? 945 dibagi 9. Untuk membaginya sama seperti bilangan cacah itu. Kita coba ya. 945 dibagi 9. 9 dibagi 9 dapat berapa? 1 ya. 1 dikali 9 sama dengan 9. Maka ini taruh sini. Ini 0. Turunkan 4. 4 dibagi 9 tidak ada juga. Maka di sini 0. 0 dikali 9 sama dengan 0. Maka di sini masih 4. Nolnya kita taruh sini. Nah, baru kita turunkan yang 5. 5 berarti 9 kali berapa? Oh, 5 kali 9 sama dengan 45. 0. Nah, ini 9 sama semua kan? Nah, ini yang 5 taruh sini. Oh, hasilnya berapa? 105. 105. Positif apa negatif? Coba kembali ke tadi. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Dikali negatif 4. Tinggal kita kalikan aja. 105 dikali 4. Coba anak-anak berlatih menghitung sendiri ya. Hasilnya berapa? 420. Positif atau negatif? Karena negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Oke, sudah jelas anak-anak? Oke, untuk lebih memperjelas lagi sebagai tolak ukurnya, Berani punya 2 soal. Nah, 2 soal ini nanti tolong jawabannya atau nanti soal ini juga bisa kamu tulis di modul di LK yang sudah diambil oleh orang tuamu kemarin hari Jumat. Di lembar yang matematika ini ditambahkan ya, ditambahkan di situ saja. Kemudian kalian hitung hasilnya berapa. Jadi besok Jumat ketika itu dikumpul bisa Berani koreksi sekalian, gitu ya. Latihan nomor 1. 1632 dibagi 8 dikali negatif 9.
Dihitung ya. Kemudian yang nomor 2, 105 dikali negatif 6 dibagi 15. Ada 2 soal. Sekali lagi ya, 2 soal ini anak-anak kerjakan di LK yang sudah diambil oleh orang tuamu kemarin hari Jumat. Kemudian nanti tulis di situ, jawabannya ada di situ biar bisa Bu Reni koreksi sekalian. Nah, untuk matematika hari ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan besok lagi. Semoga apa yang Bu Reni sampaikan bermanfaat dan kalian semakin jelas dan oleh Allah diberi pemahaman yang baik sehingga nanti bisa memahami semua materi. Oke, dari Bu Reni cukup sekian. Salam sehat dari Bu Reni. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.